Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan yang panjang sekali ya. Saya selalu memilih yang pendek, tapi kali ini saya pilih yang panjang. Tapi panjang sekali, 4 halaman kuarto sekira ya. Nah, saudara-saudara terkasih, tema perayaan kita hari ini kira-kira kalau kita memberikan semacam judul, bagus kalau kita memberikan judul tentang kebangkitan atau kehidupan. Bacaan pertama kitab Nabi Yeskiel melukiskan betapa Allah peduli pada keadaan bangsa Israel yang dalam pembuangan. Keadaan mereka dilukiskan sebagai tulang-tulang yang sudah kering, ya, tulang-tulang yang sudah kering, yang berserakan di mana-mana. Kalau kita membaca dari ayat 1 perikop ini, maka kita akan memiliki gambaran bahwa Allah itu penuh kasih. Dia mendatangi bangsa Israel. Bangsa ini telah kehilangan harapan karena di tanah pembuangan, tetapi Allah mendatangi mereka dan memberi mereka hidup, memberi mereka harapan. Seperti tadi dalam bacaan kita dengar bahwa Tuhan berjanji akan menguatkan mereka, membawa mereka kembali ke tanah nenek leluhur mereka, ke Palestina, ke Israel, dan mereka akan hidup tenang di situ. Masa depan mereka oleh Tuhan menjadi penuh harapan, gilang gemilang kalau kita mengatakan dengan agak lebih ekstrim. Ya. Jadi Tuhan karena kasih dan cintanya, walaupun bangsa ini telah berdosa kepada Tuhan, mereka dibuang karena mereka memberontak kepada Tuhan. Nah, walaupun mereka telah memberontak, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Mereka yang hidup tanpa harapan, mereka oleh Allah dijanjikan akan dibawa kembali ke Yerusalem. Jadi sesuatu yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan. Sedangkan bacaan kedua, Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa orang hanya dapat hidup dan selamat bila Kristus hidup di dalam dirinya, di dalam diri mereka. Roh Kristuslah yang menjamin keselamatan setiap orang. Kalau membaca surat Paulus yang lain dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17 itu dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait kediaman Allah. Jadi Paulus sudah menegaskan itu di dalam jemaatnya tentang hidup orang beriman. Allah dengan rohnya berdiam di dalam diri setiap orang. Diri kita ini adalah bait kediaman Allah. Maka Paulus mengatakan bahwa bait kediaman Allah itu harus dijaga, dihargai, disucikan. Kalau ada orang yang membinasakan bait Allah, bait suci, bukan bait Allah, membinasakan bait roh itu, maka Tuhan akan membinasakan dia, begitu ya, kata Paulus. Nah, ada kehidupan dalam daging dalam bacaan tadi. Ada kehidupan dalam daging dan ada kehidupan dalam roh. Paulus selalu menggunakan perbandingan-perbandingan ya. Terang dan gelap selalu dilakukan bilang itu. Lalu ada daging dan roh. Selalu dia melakukan itu. Manusia lama, manusia baru. Di surat-suratnya selalu dia bilang begitu ya. Orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal daging. Keinginan daging adalah sama dengan maut dan perseteruan dengan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu ditulis begini. Perbuatan daging ialah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan,
roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi orang yang dalam daging itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Sedangkan orang yang hidup dalam dan dari roh itu memikirkan hal-hal dari roh, itu sama dengan keinginan roh ialah damai sejahtera, hidup dan damai sejahtera. Lalu Paulus mengatakan dalam suratnya yang sama tentang buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, itu kalau orang yang hidup dari roh Tuhan, yang menjadikan dirinya bait kediaman Allah. Bait kediaman Allah. Jadi menurut Paulus itu keselamatan itu hanya dalam Kristus yang didukung oleh kualitas hidup, yaitu hidup dalam roh Kristus. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, sedangkan bacaan Injil itu saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang begitu panjang. Saya menggaris beberapa hal. Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus adalah tanda ketujuh dan yang terakhir dalam Injil Yohanes. Tanda ketujuh, mujizat ketujuh dan terakhir pada waktu Yesus masih hidup, belum wafat dan bangkit. Kalau dihitung dengan sesudah bangkit, maka ada 8. Tetapi kalau Yesus sebelum wafat itu hanya ada 7. Dan ini yang terakhir, yaitu membangkitkan Lazarus. Pertama itu mengubah air menjadi anggur di Kana dalam pesta pernikahan. Yang kedua itu menyembuhkan anak pegawai istana, Yohanes pasal 4. Lalu keempat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan, Yohanes pasal 6. Ada penyembuhan orang lumpuh di kolam Betsaida, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Yesus berjalan di atas air. Kemudian keenam menyembuhkan orang buta sejak lahir. Dan yang ketujuh itu Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi ini yang terakhir, ketujuh dan yang terakhir. Nah, semua tanda itu seperti yang dikatakan berkenaan dengan kematian Lazarus, dikatakan bahwa biar dia mati supaya kemuliaan Allah itu nampak dan anak manusia dimuliakan. Jadi seluruh mujizat itu bermaksud untuk menampakkan kemuliaan Allah dan kemuliaan anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Nah, dengan peristiwa Lazarus yang dihidupkan kembali ini menegaskan bahwa Kristus Tuhan berkuasa atas kematian dan berkuasa untuk memberikan kehidupan abadi, kehidupan kekal. Dan bukan hanya kehidupan kekal yang nanti, kebangkitan orang mati yang kita sebut, kita selalu doakan dalam doaku percaya, tetapi di zaman ini, di dalam kehidupan manusia, tidak menunggu orang mati dan kemudian bangkit. Tetapi di dunia orang hidup, Yesus berkuasa atas kematian dan juga berkuasa untuk memberikan jaminan, memberikan kehidupan abadi. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara, dari 3 bacaan ini kiranya bagi kita penting untuk merenungkan. Pertama, Allah dalam belas kasih-Nya selalu mencari dan menemukan umat kesayangannya. Untuk konteks bacaan pertama itu adalah bangsa Israel, tetapi untuk konteks hidup kita adalah kita semua umat beriman yang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus. Allah mencari kita untuk menyatakan kehendak-Nya. Oleh karena itu setiap orang yang mendengar dan kemudian hidup menurut kehendak Allah itu, dia akan memperoleh hidup. Karena tadi dalam bacaan itu dikatakan bahwa Allah akan memberikan roh-Nya kepada orang-orang Israel yang dilukiskan sebagai tulang-tulang yang berserakan itu. Demikian juga kita, Allah akan memberikan hidupnya kepada kita.
Ingat bacaan ingat kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Setelah Tuhan menciptakan manusia, dikatakan di situ bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia. Jadi dari zaman dahulu penciptaan manusia sampai sekarang Allah telah memberikan hidupnya kepada kita semua. Maka disebutkan oleh Paulus sebagai bait kediaman Allah. Oleh karena itu kita harus dengan iman yang kuat, dengan hati yang jujur dan tulus untuk selalu mencari, menemukan dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Kita harus mencari, harus berdoa. Tuhan, tunjukkan kepada saya apa yang kau kehendaki dengan peristiwa yang saya alami saat ini. Tuhan, berikan kepada saya terang untuk menjelaskan kepada saya pengalaman saya ini, apa yang kau kehendaki. Kita harus berdoa, mohon supaya Tuhan membuka tabir dari kehendaknya dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan kalau kita dapat menemukannya, maka kita harus membangun hidup dengan berpatokan pada kehendak Allah itu. Bahwa Allah datang dalam kehidupan kita. Bahwa kita bisa pergi bersiarah sampai kemana-mana untuk memperoleh pengalaman rohani yang bagus ya. Mungkin ada yang sampai ke Lourdes, ada yang sampai ke Meksiko, ke Gua Maria di Medjugorje apa semua. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu ada di sini, di dalam hati kita. Tuhan itu ada di dalam keluarga kita. Tuhan itu ada dalam setiap pengalaman hidup kita. Dia selalu mencari kita. Kalau toh kita masa bodoh dengan dia, tetapi dia tetap datang untuk kita. Yang kedua, setiap orang beriman diarahkan oleh kuasa cinta Allah yang selalu mencari kita itu untuk selalu menentukan pilihan setiap saat untuk bersekutu dengan Tuhan. Artinya hidup dalam roh atau hidup oleh roh. Kalau kita terbuka Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita dengan jujur menghadap Allah dalam doa-doa kita. Bapak Ibu berbohong kepada saya kalau saya bilang bahwa di dalam hati Anda itu, kalau Anda melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang tidak baik, pasti Anda terganggu di dalam hati. Pasti itu. Kalau Anda tidak terganggu, berarti Anda menjadi penjahat yang sangat jahat. Tetapi kalau Anda biasa-biasa saja berdoa, ekaristi, tetapi juga sebagai manusia biasa, maka bisa juga salah. Tetapi kalau ada kesalahan, pasti hati Anda terganggu. Saya juga begitu. Bapak Ibu, saya dulu waktu masih muda, baru tabisan itu, saya biasa cepat sekali marah. Dan umat itu saya marahi. Tapi setelah saya marah itu berhari-hari saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Karena selalu terpikir di pikiran saya itu, tadi dia pulang ke rumahnya, bagaimana ya perasaannya? Mungkin dia marah atau dia sedih. Lewat 1-2 hari begitu, saya masih berpikir apakah dia juga marah pada saya atau tidak. Saya terganggu sekali. Itu kalau kita sungguh-sungguh sebagai manusia tetapi memiliki hati yang terbuka pada kebaikan dan roh Allah. Yang ketiga, dengan itu kita menerima karunia hidup dari Kristus, bukan hanya ketika nanti kebangkitan orang mati. Kalau kita mati dan nanti kita bangkit seperti yang kita doakan dalam syahadat. Tetapi hari ini, saat ini, gereja mengajarkan kepada kita bahwa karya Allah, keselamatan Tuhan, kebangkitan itu
Tuhan berikan bagi kita dalam hidup ini. Walaupun yang kita alami itu tidak sempurna karena kita manusia, tetapi pada waktunya akan menjadi sempurna. Itu namanya keselamatan. Kita alami mulai saat ini. Bapak Ibu mengalami bahwa dalam setahun terakhir hampir tidak pernah sakit. Sakit cuma pusing sebentar karena kurang tidur terlalu banyak, nonton sinetron Korea, kurang istirahat, jadi agak pening-pening sedikit. Atau hari-hari hanya lihat medsos, jadi mata menjadi berkunang-kunang dan agak pusing sedikit. Tetapi tidak sakit seperti banyak orang yang ke rumah sakit berhari-hari. Kita sehat. Itulah keselamatan yang diberikan Allah. Itu yang harus kita syukuri, bahwa Tuhan datang dalam kehidupan kita dan Tuhan memberikan kepada kita berkat berlimpah untuk hidup kita. Banyak orang di luar sana yang hidupnya susah, cari nafkah susah. Tetapi kita dengan kerja, walaupun juga dengan keringat, dengan kerja sangat keras, tetapi kita selalu berkecukupan untuk kebutuhan hidup kita. Itulah keselamatan sebenarnya yang nampak dari Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, mudah-mudahan dengan bacaan kitab suci ini dan dengan renungan singkat ini kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memiliki kehendak untuk mencari, menemukan kita dan menyatakan kehendaknya kepada kita. Sehingga kita mudah-mudahan selalu terbuka menjadikan diri kita sebagai bait kediaman Allah, di mana sukacita dan kegembiraan dapat kita bagikan juga dalam masa-masa ini. Semoga Tuhan memberkati kita.